Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 Prodi Ekonomi Syariah kelas 5E yang mana beranggotakan saya sendiri Rahmanisa Munawaroh, Arif Katul Afifah, Anissa Triawalia, dan Sunarsi. Adapun data sekunder yang kami ambil untuk memenuhi tugas statistik kali ini ialah data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, di mana data yang kami ambil ialah data tingkat pengangguran terbuka atau TPT tahun 2019 sampai tahun 2021. Adapun data-data tersebut kami ambil dari Provinsi Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Kota Waringin Barat hingga Kota Palangkaraya. Seperti yang tertampil di layar, ini adalah data-data yang kami ambil untuk memenuhi tugas statistik kali ini. Oke, selanjutnya setelah data-data yang telah kita peroleh, kita akan buat data-data ini dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Oke, untuk yang pertama, kita akan coba terlebih dahulu menggunakan diagram batang. Nah, untuk yang pertama nih kita blok terlebih dahulu semuanya. Setelah itu kita insert, kita pilih ini. Kemudian kita pilih diagram batang. Jadi di sini ada diagram batang, garis, terus diagram lingkaran dan lainnya. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Informasi apa sih yang ingin kita dapatkan setelah kita menjadikan data tersebut sebagai diagram batang, garis, ataupun diagram lingkaran. Oke, saya milih ini, terus klik OK. Jadi nanti akan muncul. Di sini ada keterangannya segala macam. Jadi lebih enak. Dan kita bisa sesuaikan keinginan kita. Untuk warnanya bisa kita ganti. Nah, oke, ini kan diagram batang. Kita coba dengan diagram garis. Sama, kita blok. Kemudian kita pilih di tempat yang sama tadi dengan diagram garis. Ini ada beberapa banyak jenisnya. Kita sesuaikan aja dengan keinginan kita yang mana nih. Nah, saya milih yang ini. Ini setelah diklik terus tekan OK. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita sesuaikan juga dengan warna yang kita inginkan. Hitam, maka tampilannya seperti ini. Oke, jadi ini untuk diagram garis. Oke, kita pinggirin di sisi kanan untuk diagram garisnya. Oke, kita balik lagi ke data tadi. Jadi kita hilangin terlebih dahulu agar tahunnya kelihatan. Ini kita buat diagram lingkaran pada tahun berapa. Karena data kita kan ada 3, yaitu tahun 2019, tahun 2020, sama tahun 2021. Nah, kita pilih diagram lingkaran. Nah, akan muncul seperti ini. Bisa ini. Sama aja, cuma bedanya ini 3G. Terus kita klik OK. Nah, biar nuansanya sama kayak yang tadi, hitam, jadi kita buat hitam semuanya. Nah, di sini tuh kita bisa menampilkan berapa angka-angkanya di lingkaran tersebut. Jadi kita klik database. Jadi muncul data-datanya. Dan bisa juga kita sesuaikan tulisannya tuh di dalam, di luar. Oke, untuk yang 2019. Oke, mungkin ada beberapa nih yang bertanya, kenapa diagram lingkaran 2019, 2020 sama 2021 nanti kita beda-bedain. Ya, karena 2020 sama 21 sama 19 ini nggak bisa digabung jadi satu kalau lingkaran, diagram lingkaran. Jadi makanya kita buat satu-satu. Tadi kan sudah di tahun 2019, kita coba di tahun 2020. Nah, kan sudah kayak tampilan ini, kita blok di sebelah sini.
sama tahun 2020-nya aja. Jadi data yang akan muncul itu sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu tahun 2020. Oke, kita pilih sama kayak tadi, bisa ini. Nah, muncul tahun 2020. Kita oke. Sama kita samain sama warna-warna yang lain, yaitu kita pilih warna hitam. Terus kita sesuaiin juga nih, misalnya datanya kita pengen ada angkanya. Nah, angkanya muncul deh. Kita simpan di bawah. Di sebelahnya tahun 2019. Nah, sekarang kita coba lagi, sama caranya dengan tahun-tahun sebelumnya di tahun 2021. Insert, kita pilih diagram lingkaran, kita pencet, terus kita klik OK. Kita samain yang tadi, kita samain tadi warnanya hitam, dan kita tampilin juga datanya. Ya, jadi sudah lengkap. Ini diagram batang, ini diagram garis, dan diagram lingkaran dari tahun 19, 20, dan 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram batang dan diagram garis pada data tingkat pengangguran terbuka untuk tahun 2019, tahun 2020, dan 2021. Jadi untuk data tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 itu ditandai dengan warna biru, pada tahun 2020 ditandai dengan warna orange, dan pada tahun 2021 ditandai dengan warna abu-abu. Bisa dilihat pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi yaitu dari Kota Palangkaraya yang mencapai 5,81 pengangguran. Sedangkan yang paling rendah dengan nilai 1,71 itu dari Kota Pulang Pisau. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya, bisa dilihat perubahan tinggi rendahnya diagram dan warna yang mewakili tahun. Jadi, keuntungan kita menggunakan diagram batang ataupun garis, yaitu kita dapat melihat perbandingan data dari tahun ke tahun berbeda dengan diagram lingkaran. Kemudian, diagram lingkaran. Pada data tingkat pengangguran terbuka untuk tahun 2019, 2020, dan 2021. Diagram lingkaran ini dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi dari data. Jadi kita bisa melihat perbandingan data dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Diagram yang kami pilih yaitu diagram batang. Karena diagram batang lebih sesuai dengan data yang kami miliki. Data yang kami miliki tidak terlalu banyak maupun sedikit, sehingga diagram batanglah yang lebih sesuai. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.